Perkenalkan, nama saya Titin Supriyatin SPD, saya CGP Angkatan 9 dari TK Nurul Amal, Kota Bandung. Puji syukur kita menyambut kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat berkumpul menimba ilmu, Ibu ya, dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap bersemangat walaupun siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Ibu Kepala, Ibu Guru, rekan-rekan Ibu Guru semua. Semoga rekan-rekan Ibu Guru dan wassalam semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, ibu-ibu, mohon izin hari ini saya akan menyampaikan mengenai materi budaya positif yang ada di sekolah atau di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ya. Ini konsep inti mengenai budaya positif yang ada di sekolah itu ya Bu ya. Ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mohon izin Ibu Guru semuanya dan Ibu Kepala, apakah Ibu dan rekan-rekan sudah ada yang mengetahui mengenai materi ini? Belum. Kita sama-sama Ibu ya, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan pemahaman yang mudah Ibu. Baiklah, mengenai perubahan paradigma belajar. Kita lihat pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang untuk mengeksplor potensi unik. Peserta didik itu memiliki karakter yang unik ya, karena tidak satu karakter yang ada di sekolah kita, berbagai macam karakter, berbagai macam latar belakang yang yang dibawa oleh anak ketika anak masuk ke lembaga itu, di mana kita sebagai guru atau sebagai pendidik harus bisa memfasilitasi semua anak dengan karakter yang beragam itu. Nah, di sini ada kalimat melalui pengalaman yang berbeda atau diferensiasi, yaitu dari latar belakang yang berbeda itu, kemudian kita memberikan pembelajaran yang berbeda atau diferensiasi, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan, berpusat pada siswa dan sesuai kebutuhan serta tahap kembang siswa. Jadi hari ini tidak zamannya Bu ya, guru yang berpusat pada guru itu sudah tidak zaman lagi. Sekarang itu berpusat kepada siswa. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini adalah peserta didik kita Bu. Ini adalah Ibu sebagai guru di sekolah. Terlalu klise ya Bu ya, di setting anak itu harus seperti yang kita mau. Padahal anak itu membawa kodrat alam dan kodrat zamannya gitu ya, sesuai kodrat zaman. Jadi kita sebagai guru hanya bisa menuntun anak sesuai kodratnya. Misalkan anak tahun sekarang lah, diambil tahun sekarang 2023. Otomatis kan anak itu sudah mulai IT, terus sudah lebih lebih terbuka pikirannya gitu mengenai teknologi. Kalau kita hanya menerapkan kemampuan kita gitu, stuck di situ gitu. Bagaimana kabarnya dengan anak-anak zaman sekarang gitu, generasi Z yang harusnya sudah melebihi ekspektasi kita gitu. Seperti itu. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol ini, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Apakah Ibu setuju dengan itu? Ada yang membuat pendapat tuh, silahkan. Ya, karena sesuai dengan bakatnya, dengan kemampuannya, kebutuhan siswa di era generasi alpha ini. Ya, terima kasih Ibu Anja. Betul. Kita mendidik anak sesuai zamannya ya Bu ya. Kalau Hajar Dewantara bahwa kita itu mendidik menuntun anak sesuai zamannya dan sesuai kodrat yang dibawa oleh anak. Jadi kita tidak bisa nih kalau misalkan anak itu bawa kodrat masing-masing ya. Sepertinya anak pendiam. Terus anak itu dari gaya belajar juga kita sudah mengetahui ya, dari asesmen diagnostik, asesmen awal yang kita lakukan kepada anak. Kok
kita mengetahui gaya belajar anak itu kinestetik. Kalau kita mengetahui gaya belajar anak itu visual, atau gaya belajar anak itu auditori. Nah, kita paksakan karena ini kita teori kontrol yang kita pegang, teori kontrol guru. Di mana kita aja, anak itu padahal gaya belajar kinestetik, tapi kita mempush anak, kita menekan anak untuk belajar visual. Anaknya tidak akan diam. Seperti itu ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kadang-kadang kita memang betul ya, sepertinya gitu. Tapi ternyata itu merupakan teori kontrol yang salah, mungkinnya sama miskonsepsi gitu, salah konsep gitu seperti itu. Kemudian ini Bu, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nanti kita ada di belakang mengenai bagaimana kita membuat anak merasa bersalah. Apakah itu akan menguatkan karakter atau tidak? Apakah itu akan memunculkan karakter anak atau tidak? Kemudian ini, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Apakah itu setuju dengan ini Bu? Ya, kembali lagi ke hak anak itu. Hak anak itu bahwa tuntunlah anak sesuai zamannya atau sesuai dengan kodratnya. Kita tidak bisa memaksakan, walaupun kita orang dewasa yang sudah punya pikiran yang kompleks gitu. Tapi anak pun sampai saat ini gitu, saya melihat pengalaman gitu, melihat anak itu bahkan lebih, kadang-kadang kita yang tidak tahu itu anak-anak sudah mengetahui. Gitu ya, karena anak itu mungkin belajar dari lingkungannya. Nah ini Bu, perubahan paradigma dari stimulus respon menuju teori kontrol. Nah ini realitas bahwa kebutuhan kita itu sama, padahal yang di teori kontrol itu kebutuhan kita itu berbeda gitu. Walaupun kita satu lembaga nih, kebutuhan saya dengan kebutuhan Ibu Elis itu berbeda, kebutuhan saya dengan kebutuhan Ibu Mama itu berbeda gitu. Kemudian disamakan dengan kondisi peserta didik yang kita apuk. Saya memegang kelas kecil atau dari dengan kelas besar, mungkin kebutuhan kegiatannya pun berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Dan teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita tidak harus memaksa anak untuk sesuai dengan visi kita. Jadi biarkan anak berpendapat seperti apapun pendapat anak kita terima, kita tampung supaya anak itu mendapatkan kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk berpendapat. Nah ini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, stimulus responnya ya. Kemudian di teori kontrolnya, semua perilaku kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, melihat dunia itu melalui internet atau melalui website yang kita telusuri gitu ya. Kita tidak bisa melihat langsung kepada dunia yang di luar sana. Akan tetapi kita bisa berusaha untuk memahami pandangan orang lain. Bahwa kita bisa mentransfer kepada anak melalui kegiatan-kegiatan, tentunya kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Nah, ini juga punya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita tidak serta-merta, misalkan aku berbuat kesalahan, kamu itu tidak baik, kamu itu tidak becus, atau kata-kata yang negatif seperti itu. Kita gali dulu apa alasan anak itu berbuat demikian. Apakah ada alasan yang memang betul-betul dia bisa pertahankan dari pendapatnya, atau memang dia murni karena keisengan atau kejahilannya. Jadi jangan langsung kita mencap anak sebagai troublemaker ataupun mencap anak sebagai pembuat masalah. Nih, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Baiklah, Ibu, kita game sedikit ya Bu ya. Ibu berpasangan, yang satu mengepal, satu orang mengepal, satu orang membuka kepalan itu. Ya. Yang satu mengepal, semisal Bu Mama mengepal satu, Bu Elis harus membuka kepalan yang ada di Ibu Mama. Nah, seperti itu ya. Ibu yang mengepal harus bisa mempertahankan ya, sekuat tenaga ibu. Ya.
Baiklah, kita lihat ya. Silakan Bu, dikepalkan. Satu tangan boleh, dua tangan boleh, tiga tangan silakan. Silakan Bu. Apakah ada yang terlepas? Apakah ada yang terlepas? Ibu terlepas, ibu terlepas. Ibu bisa berpendapat kenapa bisa terlepas? Wah, aku maksa bisa. Udah dipertahankan tapi tidak tertahankan. Langsung. Terima kasih. Ibu, siapa yang lupa tadi? Bu Ani, Oh, silakan. Kenapa bisa terlepas, Bu? saya sekuat tenaga sudah mengeluarkan kekuatan saya, tapi serangan begitu kuat. Tapi Mira memaksa dan begitu kuat, berarti lebih kuat dia daripada saya. Terima kasih. Ibu Pak. Sebetulnya masih mau mempertahankan, cuman daripada menyerang saja. Daripada benang awit. Berarti kebanyakan. Mungkin pendapat saya seperti ini, orang lain bisa mengontrol saya, itu juga betul, dan hanya diri saya sendiri yang bisa mengontrol saya sendiri, itu juga betul, dimana kita akan dengan berbagai pertimbangan seperti orang lain bisa mengontrol saya, dimana kita bisa mengalah kepada orang tersebut karena berbagai hal, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Ada yang mau sharing lagi, Bu? Nah, betul ya, bahwa memang kita bisa dikontrol oleh orang lain, akan tetapi diri kita sendiri yang bisa mengontrol yang ada di diri ya, Bu ya. Tidak bisa orang lain itu memaksa kita harus sesuai dengan kemauan dia, tidak bisa. Akan tetapi ada kalanya kita tergoda, banyak sekali gangguan, banyak sekali godaan, dan bisa menyerah begitu saja. Ya kan, tapi kita tetapkan dalam diri bahwa Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Begitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan. Barusan ya Bu ya, diujuk, ada yang dikerek-kerek, ada yang disenyumin atau apapun itu ya. Faktanya seperti itu. Akan tetapi ketika kita konsentrasi, tidak akan tergoda, tidak akan menyerah begitu saja, bisa jadi tadi kepala yang Ibu pegang itu tidak akan terlepas. Seperti itu. Model berpikir menang atau kalah. Di sini model berpikir menang dan menang, karena mungkin Ibu berhadapannya dengan rekan sejawat, jadi win-win solution ya Bu ya, tidak ada yang egois gitu, semuanya ada model berpikirnya menang-menang, karena kita melihat di rekan sejawat itu tidak ada rasa ingin lebih tinggi dari rekan atau ingin lebih menonjol dari rekan-rekan kita, itu sama gitu ya, seperti itu. Lanjut. Nah ini Bu, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak memahami dan bertanggung jawab serta hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ada yang tahu Bu nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Bisa. Sebetulnya di TK ini karena fase fondasi banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang sudah diterapkan, akan tetapi ibu-ibu tidak menyadari, oh ini ya ternyata nilai kebajikan itu, nilai kebajikan universal yang diterapkan di TK. Disiplin positif ini menitik beratkan pada pendekatan positif tanpa kekerasan, memotivasi, meredakan kesalahan, menghargai dan membangun lagi. Jadi kita tidak menekan anak seperti itu. Bertujuan agar anak mempunyai integritas, dapat memecahkan masalah, mempunyai pola hidup yang teratur, juga mengelola waktu dengan baik. Nah ini Bu,
Ibu, nilai-nilai kebajikannya boleh. Nanti dicari lagi, boleh banyak sekali Bu ya nilai-nilai kebajikan yang yang ada gitu, nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Dulu kita pakai yang 9 pilar karakter ya Bu ya. Di situ kita mencari bahwa nilai-nilai kebajikan yang ada di 9 pilar karakter itu dimasukkan ke RPP atau ke RPPM atau ke RPP ya. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill ya yang disandingkan dengan 9 pilar karakter. Nah ini kita di sini itu ditutup di sini ya Bu ya, mempelajari profil pelajar Pancasila, di mana ini semuanya sudah menyangkut keseluruhan ya Bu ya. Nah ini apa sih Bu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu semua usaha terbaik yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, betul tidak Bu? Oh ya. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Nah, sebelum ke materi, ada yang tahu mengenai kebutuhan dasar manusia? Silahkan Ibu. Ayo Bu, Ibu-ibu guru TK pasti sudah banyak mengalami nih Bu. Salah satunya jalan-jalan, betul kan? Iya, itu kan kebutuhan dasar manusia. Kesenangan. Ya, kesenangan salah satunya itu ya kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang pertama itu apa? Ada yang bisa sharing? Ingin diakui. Betul. Ada lagi Bu? Hidup aman, Aman. sejahtera. Ya, ada lagi? Coba kita lihat. Ini dia tuh. Ada survival, ada love, ada controlling, ada freedom, dan ada fun gitu ya. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ibu, kayaknya sudah ya Bu ya, semuanya sudah terlampaui atau sudah mengalami gitu ya Bu ya. Apalagi yang kesenangan, yang hobinya jalan-jalan, hobinya kuliner, itu termasuk kebutuhan dasar manusia ya Bu ya. Ini yang bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kasih sayang itu rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan bagian dalam kelompok dan selanjutnya. Di penguasaan dan harga diri, seperti tadi Bu ya, ketika games mengepal dan itu penguasaan diri, bahwa harga diri nih nggak mau nih dibuka atau dilepas sama orang lain nih, harga diri harus dipertahankan seperti itu ya. Ingin dianggap atau memimpin, apakah kita harus show up nih supaya saya dianggap sebagai pemimpin yang baik, saya dianggap sebagai pemimpin yang capable, seperti itu. Berprestasi di penguasaan itu, tunjukkan aku bisa, aku mampu. Aku bisa, aku mampu menunjukkan kepada orang lain bahwa aku berprestasi. Ingin didengar, ingin diakui. Ini semua itu ada di anak ya, seperti itu. Jadi sebetulnya anak itu tinggal digali aja gitu, tinggal digali apa sih kelebihannya, gitu. Kelebihan aku seperti apa? Apakah kita ketika melihat kelebihan anak kita langsung benarkan begitu saja? Sayang ya, kasihan gitu. Di kebebasan ada mandiri, mencoba hal yang baru, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan diri. Terus di kesenangan ada liburan, hobi, kesukaan, dan favorit. Ini semua adalah kebutuhan dasar manusia. Tidak menutup kemungkinan ini adalah kebutuhan anak atau peserta didik kita. Nah ini yang memotivasi perilaku manusia Bu. Ya, ketika tadi kita ada 5 kebutuhan dasar, ini ada motivasi perilaku ya, yang memotivasi perilaku manusia. Yang pertama dari eksternal ya, dari eksternalnya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang saya juga gitu, kadang-kadang mengerjakan sesuatu takutnya ada hukuman atau keterlambatan itu pasti ada hukuman Ibu, punishment itu. Kemudian di rewardnya
ketika kita melakukan sesuatu mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi itu motivasi yang dari luarnya, yang motivasi perilaku manusia. Ketika dimotivasi diri sendiri atau intrinsiknya atau internalnya, kita menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri dengan nilai-nilai kebaikan yang tadi yang nilai kebajikan universal. Bu, maaf, kecepatan enggak Bu? Nah ini banyak sekali ya Bu ya, yang harus kita pahami gitu. Ternyata, iya ya, ternyata bahwa hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu berdekatan atau bersinggungan. Ketika identitas gagal, kita menghukum anak, bahwa murid atau anak belajar menyembunyikan, anak itu kan belajar menyembunyikan kesalahan. Ternyata ini, ketika anak dihukum, mendapatkan hukuman, anak itu akan belajar menyembunyikan kesalahan. Kadang-kadang kita ya katanya ya nama, nggak ada yang misalkan dihukum di TK berdiri di samping apa, berdiri di pojok, nggak ada ya seperti itu. Karena mungkin nanti anak itu akan, aku berbuat salah, kalau aku dihukum aku tidak mau. Nah berarti itu dia membohongi diri sendiri dan belajar menyembunyikan kesalahan. Nah di identitas suksesnya, di konsekuensinya, ketika anak melakukan kesalahan, anak itu belajar untuk taat peraturan. Kemudian di restitusinya, di penyelesaian masalahnya, anak belajar itu menyelesaikan masalah ketika dia melakukan kesalahan. Kemudian di identitas gagalnya, anak mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Ketika anak memecahkan pas bunga, misalkan memecahkan pas bunga, ayo harus mengganti pas bunga yang baru, seperti itu. Itu merupakan identitas yang gagal, ya. Karena anak itu tidak akan mendapatkan efek yang apa gitu, bermakna gitu buat anak. Yang ada anak itu merasa bersalah, kalau memang dia melakukan kesalahan, dan itu hukuman yang diberikan oleh orang dewasa. Kemudian konsekuensinya, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kita selamatkan dulu jiwanya ya, ketika anak itu misalkan mengusahakan apa gitu, misalkan kontrol atau apapun, kita selamatkan jiwanya. Tidak apa-apa nak, ada yang terluka atau tidak, kita lihat dulu gitu, apakah anak itu terluka atau tidak. Jangan dulu melihat ke barang yang rusaknya, lihat jiwa anaknya, kita selamatkan dulu, jangan sampai jiwa anak sudah merasa dirusak gitu, seperti itu. Kemudian anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kontrol kendali atau kendali kontrol. Ini dampak pada murid, marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Kadang itu ya kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kadang-kadang suka memisahkan dari teman-temannya gitu, karena dia merasa aku berbuat salah, ya paham juga dia berbuat salah. Tapi ketika itu dia merasa ya aku merasa bersalah, aku akan mundur dulu, aku tidak akan mengikuti dulu teman-teman yang lain. Nah sebagai pendidik, kita kasih dulu kesempatan, kita kasih dulu waktu buat anak memikirkan, misalkan melihat kesalahannya atau menangkan diri gitu, seperti itu ya. Kasih time out dulu, itu soal gitu. Kasih dulu waktu biar dia berpikir, kemudian nanti datangi anak, kemudian motivasi, lebih semangat lagi untuk memperbaiki diri. Apakah yang akan dilakukannya kemudian hari seperti itu lagi atau enggak gitu ya. Kemudian gimana nih? Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Nah, itu yang tadi kesalahan tadi ya, karena mungkin ada hukuman yang diberikan oleh guru gitu, jadi anak itu merasa terluka karena ada perkataan-perkataan ketika kita tidak bisa mengontrol emosi gitu. Guru kadang-kadang ada perkataan yang seletuk gitu, kadang itu ya. Anak itu merekam gitu semua perkataan dan tindakan-tindakan gurunya gitu. Dan kemudian melekat dalam hatinya, dalam dirinya, dan
takutnya itu menjadi apa ya, luka yang dibawa nanti sampai dia besar gitu dan menjadi traumatis. Ada gitu, itu ada kasus seperti itu ketika dia mendapatkan perlakuan yang tidak enak di taman kanak-kanak atau di pendidikan anak usia ini. Ketika sudah dewasa dia juga masih ingat gitu. Seperti itu, makanya itu traumatik yang mendalam ya Bu ya pada anak, makanya hati-hati. Jadi dendam. Betul. Nah ini Bu, 5 posisi kontrol guru. Nih, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau, dan ada posisi manajer. Menurut ibu-ibu sudah ada di mana? Nggak ada yang berpendapat? Jadi temennya anak-anak. Boleh. Kalau saya biasa di sekolah jadi temannya mereka juga, jadi manajer juga, jadi bisa jadi teman, bisa jadi manajer. Jadi pemantau juga ya. Semuanya ya. Boleh, silakan berpendapat. Kalau penghukum enggak. Cuman kalau anak itu udah betul-betul berbuat suatu kesalahan yang tidak bisa ditoleransi ya sama kita, seperti memukul anak temannya. Nah, baru kita kasih tahu, terus ada hukuman biar dia itu tidak melakukan lagi kesalahan itu dengan cara seperti udah meminta maaf. Terus coba kamu tadi lihat, coba kamu tadi lagi sendiri udah sakit, nah berarti teman kamu juga sakit. Nah itu jadi hukumannya dia sendiri yang coba. Kalau kamu pukul sama kamu sendiri sakit enggak, jadi hukumannya bukan dengan kita sendiri ya, jadi anak sendiri, jadi mereka tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Nah, terima kasih Ibu. Betul ya. Memang ada takaran gitu ya, ada takaran yang disimpan atau diukur oleh ibu guru sejauh mana perbuatan anak itu bisa ditolerir. Tapi apakah benar seorang guru itu harus menjadi seorang penghukum? Dibenarkan tidak Bu? Tidak gitu ya. Nah, dari kelima posisi kontrol guru, menurut Ibu yang paling ideal yang mana? Teman. Ya, silakan bebas berpendapat. Saya mau ke sini dulu ya. Bagaimana menurut pendapat Ibu Mira sebagai teman murid, posisi kontrol guru itu sebagai teman? Silakan. Ya menurut saya lebih tepatnya lebih di teman aja. Jadi kan kalau di teman anak pun ada kedekatannya dengan kita, apapun mereka bisa ceritakan, kita pun bisa masuk ke dunia mereka juga gitu. Jadi enak kan di dunia mereka. Terima kasih. Jadi anak itu bebas curhat gitu ya, seolah-olah di sekolah itu ada teman baru selain teman sebaya, ada teman baru anak ibu. Baik, ada yang mau berpendapat lagi, Ibu Elis belum ini suaranya. Ibu Elis dari kelima posisi kontrol guru, mangga disilakan. Menurut Ibu? Ya mungkin yang paling ideal teman ya pasti di kita murid pasti punya sebagai teman, kalau ya karena kita sebagai guru PAUD sebagai teman paling ideal. Tapi manajer juga kayaknya ya, sebagai manajer juga ya. Bangga Ibu Mama. Tapi kadang-kadang kita tuh sudah tidak sebenarnya membuat merasa ini dulu anak tuh mereka salah gitu kan, udah berbuat salah. Tapi kita ingin meyakinkan ya, jadi ingin membuat anak itu merasa bersalah. Jadi kadang-kadang kan suka dengan olokan ya membuat merasa bersalahnya kepada anak gitu kan. Kalau anak sudah melakukan kesalahan, nah kalau silakan gitu. Gitu kan, supaya mereka merasa bersalah. Itu kan nggak tahu dia gimana akhirnya. Ada seperti itu gitu kan. Ada lagi yang mau sharing? Silahkan Bu Ayah, mangga.
lebih dekatnya sebagai teman ya, karena kita bisa masuk ke dunia mereka. Jadi kalau misalnya lagi ada kegiatan bermain seperti sekarang ini, bermain saya ikutan. Jadi bunda sebagai apanya, anak ini sebagai apanya. Jadi kita lebih menyenangkan, lebih masuk mereka, bisa hubungannya lebih aktif lagi. Kalau antara saya dulu itu anak-anak, paling mereka Ya ada jaraknya. Hai, ini 5 posisi kontrol guru. Ada lagi Bu yang mau share di buku kepala? Enggak, silahkan. Kalau menurut saya sih sebetulnya 5 posisi kontrol guru itu sebetulnya 5-5-nya itu seharusnya bisa kita ada gitu ya di dalam diri kita. Hanya saja mungkin porsinya yang lebih dibagi-bagi gitu. Mana yang lebih dominan dan mana yang sedikit kita berikan kepada peserta didik. Soalnya mungkin kalau peserta didiknya aman-aman saja ya kita posisi kota sebagai teman aja mungkin aman-aman saja ya. Tapi kan peserta didik itu juga ada yang bermasalah, ada yang tingkah lakunya beragam lah gitu. Jadi di situ juga kita memang harus punya posisi yang 5-5-nya itu juga kita harus punya gitu. Seperti penghukum, pembuat merasa bersalah itu menurut saya juga harus ada di dalam diri guru, cuman porsinya saja yang harus di manage gitu ya. Itu mungkin ya. Betul. Terima kasih. Boleh dong tepuk tangan dulu buat kita semua supaya tidak tegang ya Bu ya, supaya tidak ngantuk juga. Betul sekali Ibu ya. 5 posisi kontrol guru dari penghukum, membuat merasa bersalah, teman, manajer, pemantau dan manajer. Ini merupakan posisi kontrol yang harus ada dalam diri kita. Tergantung situasi dan kondisi, betul sekali. Karena mungkin dari latar belakang karakteristik peserta didik yang berbeda-beda atau beragam pula, gitu. Kita memposisikan diri kita sebagai guru sebut kontrol guru, gitu ya. Nah, ini merupakan contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jika ada kasus murid yang selalu ribut sekali di kelas dan mengganggu temannya. Nah, ini sebagai penghukum, seremnya Bu ya, duduk sendiri di kursi pojok sana. Dari nada bicara juga itu sudah menegaskan bahwa guru itu sedang marah. Ya, emosi yang ditangkap anak itu, ibu guru sedang marah nih ke aku karena aku berbuat salah. Itu juga emosi mentalnya juga, jiwa anaknya juga sudah terguncang gitu, karena mungkin di sini sudah ada tanda seru, berarti ibu guru sedang marah. Itu sebagai penghukum. Ya, kita cermati baik-baik ya Bu ya. Mau seperti apa nih kita, posisi kontrol yang ada di diri kita itu mau seperti apa diterapkan ke anak. Kemudian dia pembuat merasa bersalah. Ketika ada kasus murid yang selalu ribut dan mengganggu temannya, di pembuat merasa bersalah, guru sudah bicara berulang kali. Maksudnya Rio seberapa kali, tapi tengadamu. Tapi kamu membuat ibu kecewa. Itu adalah posisi kontrol membuat merasa bersalah. Anak itu mungkin merasa sedikit mentalnya agak jatuh atau down gitu ya. Karena disalahkan oleh gurunya sendiri. Oke. Kita lihat kontrol yang lain. Nah, ini sebagai teman, kamu sayangkan sama bu guru, jadi jangan ribet lagi ya. Itu sebagai kontrol teman. Kira-kira apa ya efeknya ke anak ya seperti ini. Nah nanti ya Bu ya. Terus kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu sudah mengganggu orang lain. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Jadi anak itu disuruh berpikir. Ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan kekeliruan gitu, anak itu seolah ikut berpikir ya gitu. Apa sih yang harus saya lakukan gitu. Ketika dipantau oleh ibu gurunya. Dan satu lagi, penerapan posisi kontrol sebagai manajer. Kamu tahu apa kesalahanmu, kira-kira kamu harus melakukan apa. Ya. Nah, dari kalimat-kalimat yang tadi saya bagikan ke Ibu, ada perbedaan kan? Ada ya, signifikan ya perbedaannya. Ketika memposisikan sebagai manajer,
anak-anak itu, ibu guru di sini memiliki posisi kontrol yang bijaksana, bertanya kepada anak, berdiskusi kepada anak. Kira-kira ketika dia melakukan kesalahan, konsekuensinya apa? Terus tindak lanjutnya apa? Di situ ya, sebagai posisi control manager. Ready for quiz? Ready Bu? Oh yang buat semangat tepuk tangan lagi dong. Terima kasih. Coba. Nih Bu, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali sama kamu. Siapa yang merasa bersalah? Membuat merasa bersalah? Bu, jangan ragu-ragu. Ya, betul ya Bu ya? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi seperti kalimat-kalimat yang sebelumnya ya, membuat anak merasa mentalnya jatuh. Ya, saya kecewa sekali. Nah, ini. Awas ya, kalau ribut lagi, kamu harus duduk di pojok. Hebat. Nah, kalau begitu, kamu harus bagaimana kepada teman yang terganggu? Posisi kontrol apa Bu? Hebat. Ih, hebat-hebat, ini guru senior semua. Nih, oke, tidak apa-apa. Nanti Bu Guru bantu ya. Nah, satu lagi. Kamu tahu peraturan kelas kita apa? Satu lagi Bu? Manajer sudah. Teman sudah. Penghukum sudah. Pembuat merasa bersalah sudah. Satu lagi Bu? Pemantau, betul. Ya, pemantau. Nah, keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas atau apa ya? Kenapa bukan peraturan sekolah? Kenapa harus keyakinan kelas? Bisa sharing dulu? Yang bisa sharing kenapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa sharing? Karena peraturan kelas atau peraturan sekolah itu dibuat oleh siapa Bu? Oleh guru. Melibatkan anak tidak? Tidak. Kalau keyakinan kelas, bersifat abstrak, melibatkan murid, berupa pernyataan universal, dibuat dengan kalimat positif, disesuaikan dengan kondisi kelas, dan dibuat tidak terlalu banyak. Coba, ibu-ibu, apakah sudah menerapkan keyakinan kelas di sekolahnya masing-masing? Sudah pernah mencoba belum Bu? Nah, ibu kan sudah membuat peraturan sekolah ya, peraturan sekolah, tata tertib seperti itu. Nah, itu bisa diolah lagi menjadi keyakinan kelas. Nanti semisal ada pertemuan dengan guru di lembaga masing-masing, bisa diolah lagi. Ini adalah peraturan sekolah. Itu silakan ibu-ibu guru menyalur atau mengambil beberapa peraturan sekolah yang kita tetapkan dan gitu di lembaga itu untuk untuk disampaikan kepada warga sekolah. Kemudian di keyakinan kelas, karena ini merupakan keyakinan kelas, di kelas masing-masing ibu bersama anak, melibatkan anak, bersama-sama membuat keyakinan kelas yang bisa dipahami, yang bisa diyakini, yang bisa diikuti oleh semua murid. Akan tetapi di sini dititik beratkan atau di garis bawahi dibuat dengan kalimat positif. Jadi misal gini, seperti yang pernah dilakukan di kelas saya. Misalkan gini, tidak memukul teman. Tidak itu kan kata negatif ya Bu ya. Tidak itu menggunakan kata negatif atau kalimat negatif. Nah, kita rubah nih. Tidak memukul teman. Jadi harus dirubah menjadi kalimat positif.
Misalkan menyayangi teman, menghargai teman, itu seperti itu. Terus belajar apa? Tidak bolos, tidak ribut, nah gitu, tidak ribut. Berarti kalimat positifnya harus tenang, bisa belajar dengan tertib. Itu jadi bermain kata-kata ibu ya, bermain kalimat itu kalimat-kalimat positif yang harus dituangkan di keyakinan Berarti kelas. keyakinan kelas sama peraturan kelas sama ya? Tadi kata Bu Aya, peraturan kelas sama dengan keyakinan kelas. Tadi disampaikan bahwa peraturan kelas itu berasal dari peraturan sekolah saya kira. Nah, itu dibuat oleh ibu guru yang tidak melibatkan peserta didik. Itu. Kalau saya gini, misalnya kita hari ini kita mau nonton video tentang bercocok tanam. Nah, anak-anak sebelum dimulai kita bikin peraturan sama-sama. Nah, peraturan pertama apa? Anak-anak yang bilangin, jadi brainstorming gitu, surat pendapat. Apa? Tidak ribut. Nah, mereka yang buat ditulis tidak ribut. Jadi tulisan tidak ribut dibesarkan di papan tulis. Nah, seperti itu. Yang jalan, kalau ada yang jalan-jalan berarti dimatikan gitu. Nah, itu gimana? Nah, dari kalimatnya itu tidak ribut. Nah, kembali ke keyakinan kelas ya Bu ya. Ke keyakinan kelas itu berupa pernyataan positif. Itu ya tidak. Nah, kalau tadi peraturan kelas itu masih menggunakan kalimat negatif. Nah, itu dia gitu. Jadi kita rubah peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Nah, sebetulnya sama saja, tetapi ada yang harus digarisbawahi bahwa keyakinan kelas atau pembentukan keyakinan kelas harus dibuat menggunakan kalimat positif. Itu. Ya, kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas seperti tadi Ibu Aya kan mau ada nonton bareng gitu ya. Peraturan dibuat itu nanti Ibu rubah menjadi keyakinan kelas. Ya, rubah menjadi keyakinan kelas bahwa ketika akan melakukan kegiatan apapun gitu, kita rubah peraturan yang Ibu buat dan anak-anak menjadi keyakinan kelas. Anak-anak itu dipicu atau kita pantik gitu anak-anak supaya bisa berpikir tidak hanya bu guru yang mengeluarkan pendapat, tapi anak-anak yang juga mengeluarkan pendapat, dan kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh anak itu Ibu tuntun supaya menjadi kalimat-kalimat positif seperti itu. Jadi tidak menggunakan kalimat negatif lagi. Jadi itu diganti-ganti terus kan, disesuaikan dengan kondisi keyakinan kelasnya. Betul. Tidak tertulis dengan stuck di situ kan? Ya, betul. Diganti lagi kegiatan ganti, keyakinan kelasnya berubah lagi. Betul, karena satu Bu bersifat abstrak. Ya, kadang-kadang disesuaikan juga dengan kondisi kelas. Tuh, ketika kelas kegiatannya masak gitu ya, apakah keyakinan kelasnya dipakai yang itu saja? Kan tidak mungkin. Jadi kondisional dan juga bersifat abstrak. Ketika seperti di TK Mayu ya, kan anaknya moving kelas gitu. Hari Senin kelas apa, hari Selasa kelas apa gitu ya. Terus kegiatannya insya Allah berbeda gitu. Misalkan di kelas ini hari Senin kegiatannya ini, hari Selasa kegiatan ini. Apakah peraturannya atau keyakinan kelasnya masih sama? Tentu saja dikondisikan gitu, sesuai dengan kondisi kelas dan juga kegiatan yang dikerjakan. Sampai sini ada yang mau sharing lagi Bu? Lanjut ya. Nah, di sini segitiga restitusi. Pernah dengar nggak Bu? Segitiga restitusi, dialog antara guru dan murid untuk menyelesaikan masalah yang bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kadang-kadang ketika anak bermasalah, guru, ini pengajaran buku aku. Ya udah, nanti mainkan salah. Seperti itu saja mungkin ya Bu ya. Nah, di sini kita sebagai pendidik yang mengikuti perkembangan zaman, kita coba ya Bu ya, kita coba menyelesaikan atau penyelesaian masalah itu menggunakan segitiga restitusi. Tahapannya seperti apa? Tahapannya di sana Bu,
Tahapannya yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini dia, Bu. Menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini kalimat-kalimatnya, Ibu ya. Nanti bisa Ibu cermati. Kadang-kadang bisa diterapkan ke anak juga gitu ya. Tapi menurut saya gitu, kalau di TK itu tidak terlalu baku ya Bu ya kalimatnya gitu, tidak seperti kelas-kelas di fase A atau fase B gitu ya. Kalau di TK itu situasional atau kondisional gitu ya. Jadi tidak harus menggunakan bahasa sesuai EYD gitu. Bahasa baku. Nah ini memvalidasi tindakan yang salah, bahwa setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, ini kalimat-kalimatnya bisa Ibu cermati juga. Itu ini hanya bisa jadi perbandingan. Dan satu lagi menanyakan keyakinan. Nah, di sini dasar telah termotivasi secara internal, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Apakah ada suaranya? Ini tidak disetting ya Bu ya. Itu murni acting ya, acting anak, tapi tidak disetting, tidak saya setting gitu. Tapi betul. Tapi ketika anak tidak setting anak, nanti anak kalimatnya seperti ini ya, dialognya seperti ini ya. Di sini ada keyakinan kelas, anak harus bilang tidak Bu. Tapi anak sudah paham. Jadi tadi ada keyakinan kelasnya bahwa di kelas itu tidak merebut mainan temannya. Jadi kita harus berbagi. Terus tadi tidak memukul, kan menyayangi teman, itu keyakinan kelas sudah ada, kalimat-kalimat positif juga sudah ada. Gitu ya. Nanti ibu-ibu boleh menerapkan ini di lembaga masing-masing seperti ini ya, untuk tahapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Alhamdulillah sudah penutup Bu. Ini kesimpulannya dalam penerapan budaya positif yang selaras dengan standar nasional pendidikan, khususnya pada standar pendidik dan standar proses, diharapkan pendidik mampu menuntun murid untuk menerapkan disiplin positif agar menghasilkan murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Tuh.
Terima kasih atas perhatian ibu guru semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa. Materi yang disampaikan oleh Bu Titin sangat menginspirasi dan bisa diterapkan oleh saya di sekolah. Sangat bagus. Dalam menyampaikannya juga jelas, padat, dan dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Mira Mayasari. Alhamdulillah, di sesi kemarin sama Ibu Titin, pemaparannya Masya Allah luar biasa. Sangat mudah dipahami dan juga materinya sangat bagus. Terima kasih ya Bu Titin, karena itu merupakan motivasi dan juga inspirasi bagi kami sebagai pendidik. Semoga Ibu Titin semakin sukses ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Nastini. Saya mengajar di TK Hikmat Kota Bandung. Setelah saya mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh rekan saya, Putri Supriyati SPD sebagai CGP Angkatan ke-9 tahun 2023 dari TK Nurul Amal Kota Bandung. Perasaan saya merasa senang sekali. Ilmu saya bertambah, pemikiran dan pemahaman saya lebih terbuka. Materi yang disampaikan oleh beliau sangat jelas dan dapat dimengerti. Beliau dapat memotivasi dan menginspirasi saya sebagai guru untuk kedepannya lebih baik lagi. Dan ilmu yang saya dapatkan dari beliau akan saya implementasikan di lembaga saya. Terima kasih Bu Titin, semangat untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titin atas ilmunya semuanya yang presentasikan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Banyak ilmu yang dapat ditimba dari waktu presentasi Bu Titin tentang teori kontrol, motivasi eksternal, restitusi dan sebagainya, menambah pengalaman dan ilmu baru untuk diterapkan di lembaga kami. Terima kasih, mempresentasikannya juga bagus, lugas, padat, dan kami bisa berkomunikasi tentang masalah-masalah yang ada di lembaga kami. Terima kasih banyak ya Bu Titin, hebat, maju terus. Setelah menyimak paparan yang disampaikan oleh Bu Titin mengenai budaya positif, wawasan saya menjadi bertambah dan Bu Titin dalam menyampaikan materi dapat dipahami. Isi yang disampaikan sangat komplit, tampilan presentasi yang disajikan juga menarik, sehingga kita dalam menyimak materi yang disampaikan tidak jenuh. Terus penyampaian materi disajikan dengan dua arah dan ada tanya jawab, dengar pendapat dari audiens ya. Bagus Bu, keren, sukses ya. Udah diam.